Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah salat jihad yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufiq. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk melakukan amal-amal atau ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah hati, kewajiban hati, di mana kita harus ikhlas, kemudian kita harus tasdik atau membenarkan, pembenaran dalam hati kita muncul berupa syahadat. Inilah yang kemudian menyelamatkan kita dari kekal neraka. Orang mukmin itu pasti akan diangkat oleh Allah. Orang yang masih ada kadar keimanannya, maka akan tetap diangkat oleh Allah nanti. Tidak ada orang mukmin itu kekal neraka, itu nggak ada. Pasti Allah angkat. Asalkan keimanannya keimanan yang minimal, itu sampai dia mengucapkan syahadat. Jadi keyakinan dalam hati yang namanya al-yakin, kemudian juga pembenaran dalam hati sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Inilah keimanan minimal yang bisa menyelamatkan dia dari kekal neraka. Pasti akan Allah angkat. Kemudian diantara amalan-amalan atau kewajiban-kewajiban ibadah-ibadah hati kemarin ada yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu melakukan semua ibadah, semua amal dilakukan hanya li'ajlillah, hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Yang berikut ini termasuk yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, itu adalah amal hati yang disebut dengan apa tuh, ada di halaman 66 ya. Sekarang 67. Sekarang yang bahasa Arabnya itu ada di halaman 67. Termasuk diantaranya wat tawakkul, itu ya, tawakal. Jadi kemarin yang terakhir adalah penyesalan. Penyesalan itu termasuk amal hati, termasuk perbuatan hati. Seorang yang terpeleset, nggak sengaja melakukan maksiat, maka harus ada dalam hati ini penyesalan. Penyesalan ini termasuk ibadah juga. Dalam hati kita menyesal. Sampai dalam hati kita itu berandai-andai, andai bisa diulang lagi waktu, maka saya tidak akan melakukan. Namanya nyesel nih. Nanti dari penyesalan ini muncullah yang namanya taubat. Kalau sudah bertaubat, insya Allah itu diampuni. Taubat munculnya dari penyesalan. Kalau sudah taubat, maka dosanya insya Allah diampuni. At-taibu minad dambi kalaqaman la dambalah, sabda Rasulullah SAW. Orang yang bertobat dari suatu dosa itu seperti orang yang udah gak punya dosa lagi. Tapi tobat bukan cuma sekedar tobat, bukan cuma tobat sambal lisan saja, tapi muncul dari an-nadam atau penyesalan. Nadam atau penyesalan ini ibadah hati. Dari ibadah hati ini maka akan Allah nilai seberapa benar taubat kita. Yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa tawakkulu 'ala Allah, dan tawakal. Kita sebutnya tawakal, tapi kalau bahasa Arab bacanya at-tawakkul, dan tawakal kepada Allah saja. Apa yang disebut dengan tawakal? Tawakal itu tidak bergantung kepada selain Allah. Jadi benar-benar mengandalkan Allah saja, itu yang namanya tawakal. Kita disuruh ngunci motor dikunci, ya cakramnya juga dikunci, pakai alarm juga. Tapi kita tidak mengandalkan bahwa itu adalah yang paling menjaga motor kita. Kita hanya mengandalkan Allah, itu namanya tawakal. Tawakal ini sikap hati, ibadah hati, bahwasannya dalam hati kita yakin yang bisa menyelamatkan, yang bisa mengamankan motor kita itu cuma Allah. Jadi cuma Allah yang dijadikan tempat bersandar, cuma Allah yang dijadikan sebagai tempat bergantung, tidak selain Allah. Dia tidak bergantung kepada keamanan alarm, dia nggak bergantung kepada keamanan kunci, enggak.
Tapi tetap harus dilakukan itu. Yang namanya tawakal memang harus dilakukan setelah usaha-usaha atau upaya-upaya zahir. Kita kerja, berangkat dari rumah ke kantor, harus dilakukan berangkat dari rumah kantornya ini. Tapi rizki itu tetap Allah, dan kita tetap harus menggantungkan rizki kita kepada Allah. Tidak boleh menggantungkan rizki kepada kerjaan, menggantungkan rizki kepada bos atau kepada langganan misalnya. Ampun kalau langganan nggak ada, kalau langganan saya yang kagak ada, nggak bisa dah warung saya kayak gini, nggak boleh. Tapi rizki semuanya harus digantungkan hanya kepada Allah. Inilah yang namanya tawakal. Tawakal itu meninggalkan ketergantungan kita atau kebergantungan kita kepada selain Allah. Pada selain Allah. Jadi hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah saja. Kemudian yang berikutnya wal muraqabah lillahi ta'ala. Wal muraqabah dan muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Kalau di buku itu apaan muraqabah? Habis tawakal apa? Selalu ingat. Tapi lebih tepatnya itu adalah merasa diawasi. Dia merasa diawasi lillahi oleh Allah Ta'ala. Muraqabah lillah itu adalah kesadaran kita bahwa Allah mengetahui seluruh keadaan kita. Bahkan sampai niat hati kita itu Allah tahu. Pengen berangkat ke musola, ngaji, niatnya benar-benar karena pengen ngaji, niatnya bukan karena yang lain, maka itu kita muraqabah. Bukan karena selain Allah. Kenapa? Karena Allah melihat semua keadaan kita, baik keadaan lahir maupun batin, baik kondisi zahir kita maupun kondisi hati kita, Allah tahu. Yang niatnya kerja untuk apa, yang niatnya ngaji buat apa, itu Allah tahu. Berangkatnya juga begitu, zahirnya juga begitu. Zahirnya berangkat lewat mana, maksudnya apa kok berangkat kerja lewat situ, itu Allah tahu semua. Ada maksud tersembunyi, tetap Allah tahu. Ini namanya muraqabah. Pendek kata, muraqabah ini adalah sikap hati kita meyakini bahwasannya Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada, kondisi zahir maupun batin kita, kondisi badan kita maupun kondisi hati kita, Allah tahu tuh. Itu namanya muraqabah. Orang yang muraqabah, saudara, itu lebih hati-hati dalam segala perbuatan-perbuatannya. Ibadahnya juga lebih khusyuk. Di luar ibadah dia dagang juga dagangnya lebih hati-hati, karena tahu ini uang yang saya dapat halal atau syubhat, ini hasil yang saya peroleh, ini Allah ridho apa enggak, cara-cara saya mendapatkannya. Terus merasa diawasi. Muraqabah ini bahkan harus lebih kita tanamkan. Kita harus benar-benar merasa diawasi Allah lebih-lebih, ya, bukan hanya sekedar seperti CCTV bisa mati, bisa listriknya mati atau komputernya mati, tiba-tiba datanya atau penyimpanannya, hard disknya tiba-tiba kapus, sudah hilang, udah semua. Tapi kalau Allah senantiasa mengawasi kita. Muraqabah ini adalah amal hati atau perbuatan hati. Wajib seorang muslim melakukan muraqabah. Jamaah rahimakumullah, amalan-amalan hati ini yang kadang-kadang disebut juga dengan ilmu ahwalil qalb, ilmu keadaan-keadaan hati. Ilmu sholat, wudu, menutup aurat dan lain sebagainya yang terkait dengan ibadah. Wajib nggak? Wajib. Tapi ilmu hati wajib juga. Ilmu hati yang dibahas dalam surah Mutaufik, mulai dari pembahasan yang kemarin, ini adalah ilmu yang sama-sama wajibnya. Jadi jalannya harus jalan seiring. Kita sholat juga, puasa juga tentu, puasa Ramadan memang kewajiban kita. Ibadah-ibadah yang zahir, ibadah badan tentu, tapi ibadah hatinya jangan lupa. Ibadah hatinya harus berjalan seiring. Keikhlasan kita, penyesalan kita kalau ada kewajiban yang terlewat, penyesalan kita kalau ada fardu-fardu yang misalnya kita kesiangan sholat subuh, harus ada penyesalan. Itu namanya ibadah hati. Ini juga ibadah hati ini juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kita orang muslim. Kemudian yang berikutnya waridho anillah, dan ridho kepada Allah. ridho udah jadi bahasa kita ya. Ridho itu artinya senang.
Ridho. Ridho itu artinya senang, menerima dengan senang hati, itu namanya ridho. Kalau suami ridho sama istrinya, itu berarti menerima dengan senang hati istrinya. Meskipun ada kekurangan, meskipun pahit. Begitu juga istri ridho sama suaminya, itu berarti menerima dengan senang hati semua. Meskipun ada kekurangan, meskipun ada pahitnya dari suaminya. Namanya ridho, menerima dengan senang hati. Tapi ridho yang dimaksud sini ridho kepada Allah, ini maksudnya adalah sururul qalbi bima qadallah walau murran ay walau kana murran. Ridho kepada Allah itu senangnya hati kita terhadap ketetapan Allah, terhadap takdir Allah meskipun baik. Kita ditakdirkan jadi orang ngaji, duit banyak, badan sehat, ridho nggak? Kita ditakdirkan kita ditakdirkan bocah pada sakit, hutang banyak, bini kabur, ridho nggak? Kagak ada yang jawab ini. Nah sebenarnya ridho ini semua yang Allah tetapkan, takdir yang Allah tetapkan, ini harus kita terima dengan senang hati. Senangnya hati. Surul qalbi itu senangnya hati. Hati kita senang meskipun pahit, meskipun itu ketetapan Allah atau takdir istilah lainnya. Takdir Allah meskipun itu pahit, berat kita tapi senang aja. Itu namanya ridho. Maka ridho, sering saya katakan ridho ini lebih tinggi dibanding sabar. Kalau sabar mungkin masih mengadu kepada Allah. Ngadu, ya Allah, sehatkan anak saya ini, anak saya 5-5-nya pada sakit semua. Benar-benar ngurusin anak sendirian aja, ya Allah, ringankan beban saya. Kita masih ngadu pada Allah tuh sabar sih. Tapi kalau udah ngadu sama selain Allah, nggak sabar. Namanya sudah ngeluh. Orang ngerusullah kalau Jawa bilang gitu. Rusulah. Iya, udah ngeluh sama orang itu udah nggak sabar. Tapi kalau dia ngeluhnya sama Allah, habis sholat dia ngadu, kemudian malam dia bangun, angkat ya Allah, angkat semua kesulitan saya, utang-utang saya lunasin, itu masih terbilang sabar meskipun mengeluh karena hanya pada Allah. Kalau ridho hadirin terhadap ketetapan Allah, nggak pernah minta pindah di situ, nggak pernah. Jadi gimana? Biarin aja, seneng aja. Dikasih sama Allah musibah, cobaan, dia ketawa-tawa aja, udah senang aja, dan nggak pernah minta pindah, nggak pernah pindah. Ya Allah, pindahkan saya dari kesulitan ini menjadi kemudahan-kemudahan. Nggak pernah, orang itu nggak pernah gitu. Jadi ridho ini lebih tinggi dibanding sabar, lebih tinggi dibanding meninggalkan keluhan kepada manusia. Ridho ini lebih tinggi karena memang senangnya hati terhadap ketetapan-ketetapan Allah, terhadap takdir Allah meskipun pahit. Kalau takdir Allah yang enak-enak tadi saya tawarin pada ridho semua. Cuma yang buruk-buruk ya robannya mikir-mikir kita ya, mikir-mikir. Tapi minimal kita sabar lah. Walaupun kita belum sampai ke makom ridho, belum sampai ke derajat ridho, kita sabar. Sabar di sini nggak boleh ngeluh kepada selain Allah. Ngadunya sama Allah aja. Begitu dia udah ngadu sama WA, status, update status, ngadu sama WA, ngadunya sama WA, semua orang tahu kesulitan dia, berarti dia udah gak sabar. Kalau kita nggak bisa ridho atau belum sampai makom ridho, minimal sabar, jangan ngeluh. Ridho ini memang satu derajat atau satu makom yang lebih tinggi. Orang-orang yang berlatih riyadhah terus ini bisa, tapi kita harus melatih. Dan ini bukan makom yang khusus untuk para nabi misalnya atau para wali, enggak. Kita bisa berlatih. Allah tetapkan kita takdir baik, kita ridho. Allah tetapkan takdir buruk, kita juga harus ridho. Kita harus senang dengan takdir itu. Karena hadirin, ridho kepada takdir Allah baik yang sifatnya itu menyulitkan atau yang menyenangkan, itu termasuk rukun iman. Iman yang keenam kan al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Iman yang keenam, rukun iman yang keenam itu kan iman kepada apa? Qada dan qadar. Yang baik dari Allah, yang buruk juga dari
Allah. Jadi kita harus ridho memang, karena tingkat keimanan kita kalau hanya sekedar iman saja, iya ini penyakit atau ini ketetapan Allah, takdir buruk, hutang banyak, semuanya pada musuhin kita, itu kita harus iman, iya itu semua Allah, dari Allah. Tapi kita harus belajar juga ridho, senang. Saya suka bayangkan atau saya suka umpamakan, orang ridho itu adalah orang yang senang dengan keputusan atau dengan perlakuan kekasihnya. Apapun itu, kalau yang ngasih adalah kekasihnya, kalau yang memberikan adalah kekasihnya, orang yang dicintai, pasti dia akan gitu. Diajak janjian, Bang Nong, diajak janjian sama perempuan, kekasih, sama pacar atau sama perempuan, diajak janjian, tempatnya jauh banget, pokoknya di ujung Berung. Terus sampai sono, ternyata itu tempat sinyal kagak ada, mana tempatnya kotor. Tapi di situ yang nyuruh emang pacar kita, dan kita ketemu sama pacar itu. Kira-kira kita senang gak tuh? Indah aja udah. Tuh ridho tuh begitu. Meskipun harus berjalan jauh, meskipun harus makan banyak waktu, dan sampai sana ternyata sulit juga medannya, sampai sana juga tidak enak. Meskipun begitu kita senang aja. Kenapa? Karena itu yang nyuruh kekasih kita. Ridho demikian. Ridho juga begitu. Apapun kesulitan yang ditetapkan oleh Allah atau takdir-takdir yang menurut kita sulit, itu kita harus senang, karena itu adalah ridho. Termasuk amalan hati yang wajib kita latih, itu adalah ridho kepada Allah. Kemudian wa husnudzonni billah, dan husnudzon kepada Allah. Husnudzon itu artinya baik sangka. Dzon kan artinya nyangka atau menduga. Husnudzon itu baik sangka atau berbaik sangka, berbaik dugaan kepada Allah. Kalau Allah menetapkan kepada kita satu takdir, seperti maksiat misalnya, kita kepleset itu juga takdir Allah juga. Kepleset, tahu-tahu kita kesiangan sholat subuh, takdir Allah juga itu. Asal buru-buru kita taubat dan kita yakin bahwa Allah mengampuni kita, maka itu namanya husnuzan. Ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa, kemudian kita buru-buru taubat, dan kita kemudian berharap Allah mengampuni kita dengan taubat itu, maka kita namanya udah husnuzan. Jadi husnuzan terhadap Allah, husnuzan kepada Allah bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Begitu juga husnuzan kepada Allah bahwa Allah menerima ibadah-ibadah kita. Ibadah-ibadah kita, sholat, ngaji meskipun seminggu sekali, sholat meskipun cuma 5 kali doang, sunnah-sunnahnya enggak, husnuzan aja sama Allah. Husnuzan, Allah nerima nih sholat saya, meskipun kadang-kadang di tengah sholat masih ingat toko, di tengah sholat masih ingat bayaran anak-anak, mudah-mudahan Allah terima. Gitu namanya husnuzan. Di sini bisa dibagi menjadi dua. Husnuzan itu adalah baik sangka kepada Allah bahwa ibadah kita yang sudah kita lakukan Allah terima, kita harus husnuzan. Atau baik sangka kepada Allah bahwa dosa yang pernah kita lakukan dan kita bertobat dari dosa itu, Allah mengampuni dosa kita. Itu namanya husnuzan. Jadi nggak boleh pesimis, nggak boleh kita ragu atau skeptis, kita itu nganggap ya saya mah bang, dosa banyak banget begini, kayaknya tobat juga nggak bakal terima. Nggak boleh begitu sama Allah. Ibadah juga begitu. Saya mah ibadah perasaan gini-gini aja, nggak berubah, udah berhenti aja ngaji, berhenti aja sholat, nggak boleh juga. Karena itu namanya su'uzon, lawan katanya itu su'uzon. Su'uzon ini dilarang. Banyak hadis-hadis ini tentang husnuzan. Di antaranya itu sabda Rasulullah SAW. Allah berfirman, ini hadis qudsi, bahwasanya man alima anni dzu qudratin ala maghfiratidz dzunub ghafartu lahu wala ubali ma lam yusyrik bi syai'an. Dalam satu hadis qudsi Rasulullah bercerita, Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa Allah berfirman, ini hadis qudsi, siapa orang
yang menduga, siapa orang yang menyangka bahwa aku maha mampu untuk mengampuni dosa-dosa apapun, maka aku ampuni orang itu. Baru menduga doang tuh. Orang yang mengira bahwa aku maha kuasa untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku ampuni dosa itu. Belum minta ampunan tuh, baru ngira doang. Baru ngira bahwa Allah itu maha pengampun, bahwa Allah itu maaf-maaf. Orang yang punya zon, punya dugaan seperti ini, punya sangkaan baik terhadap Allah seperti ini, maka aku ampuni orang itu. Wala ubali, dan aku nggak peduli seberapa banyak dosa orang itu, asal dia menduga baik terhadapku, aku nggak peduli, aku ampuni. Malam yusyrik bi syai'an, selagi dia tidak musyrik, selagi dia tidak menyembah selain Allah. Kita orang-orang muslim yang memang sudah diajarkan hanya iyyaka na'budu, hanya engkau ya Allah yang kami sembah, kita menyembah cuma Allah saja, ditambah dengan husnuzon. Husnuzon bahwa Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita, bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan pasti Allah terima. Harus husnuzon itu, karena janji Allah seperti itu. Orang yang mengira, orang yang menduga bahwa aku adalah maha pengampun, bahwa aku mampu mengampuni dosa, maka akan ampuni kalau Allah, dan aku gak peduli seberapa besar dosa-dosa hambaku itu. Husnuzon ini termasuk ibadah yang paling baik, kata Rasulullah. Termasuk ibadah yang paling utama, yaitu husnuzon pada Allah. Ada satu riwayat Rasulullah menceritakan, nanti itu di akhirat, kalau Rasulullah cerita seperti ini, Rasulullah udah melihat, dan ilmunya Rasulullah itu, ilmunya Rasulullah setelah Allah berikan pembukaan atau berikan wahyu, itu ya tidak terbatas pada waktu sekarang, yang lalu dan yang akan datang, itu nggak terbatas dengan itu, semua kelihatan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah kalau bercerita tentang yang akan datang, keadaan kiamat, itu memang benar-benar melihat. Kata Rasulullah, sungguh nanti ada seorang laki-laki, ini diperintahkan oleh Allah untuk jalan ke neraka melalui para malaikatnya. Ya, berangkat mana malaikat, berangkat ke neraka, ditarik, diseret. Begitu sampai di ujung, tinggal masuk aja, tinggal melangkah aja ini, langkah ke neraka, suruh lompat sama malaikat. Udah masuk, lompat. Dia nggak mau lompat, dia malah balik kanan. Ini laki-laki ini, kata Rasulullah, laki-laki ini balik kanan. Malaikat tanya, kenapa bang? Suruh lompat malah balik, suruh lompat malah lihat kemari. Emang kenapa bang? Kata malaikat. Kata orang ini, amma ana, saya ini wallahi uhsinudzanna bi annallaha yaghfiruli. Aku, kata orang ini yang balik kanan, kemudian lihat lagi, dia nggak mau masuk neraka. Dia bilang, demi Allah, saya pikir Allah kayaknya bakal ngampunin saya deh. Saya nggak ngira kalau Allah bakal masukin neraka. Saya nggak ngira bahwa Allah akan menyiksa saya. Saya selalu berbaik sangka, kayaknya Allah akan mengampuni saya sepertinya, dengan sifat yang maha pengampun ini. Nah, ini kemudian diketahui oleh Allah. Maka kata Allah kepada malaikatnya, rudduhu, balikin orang itu, balikin, jangan di neraka lagi, balikin, jangan ada di tepi neraka lagi, kembalikan ke tempatnya, kemudian dibawa ke surganya Allah. Ini lantaran husnuzon, saudara. Lantaran orang ini husnuzon, baik sangka kepada Allah, pengen masuk neraka, tapi dia masih baik sangka, kayaknya Allah akan ngampuni saya dah. Kayaknya Allah nggak pernah punya niat untuk masukin, maksudnya tidak pernah menetapkan saya untuk masuk husnuzon, dan dia tidak menyebutkan Allah. Akhirnya oleh Allah dikembalikan lagi, nggak jadi masuk neraka, gara-gara husnuzon, gara-gara baik sangka pada Allah. Kita harus husnuzon, terutama untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Ketika ada di masa-masa akhir, orang jangan sekali-kali di antara kita, orang-orang muslim, janganlah sekali-kali kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan baik sangka kepada Allah. Kata Rasulullah, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan salah seorang di antara kalian, jangan salah seorang di antara orang-orang muslim, kita ini jangan sampai meninggal kecuali kita dalam keadaan husnuzon kepada Allah, baik sangka.
meninggal gara-gara sakit, tetap harus baik sangka. Mudah-mudahan penyakit ini bagian dari pengampunan dosa saya. Terus gak sembuh-sembuh sebulan 2 bulan, mudah-mudahan ini bagian dari Allah mengangkat derajat saya dengan penyakit ini. Harus begitu, harus husnuzon. Jangan sekali-kali kita, salah seorang di antara kita meninggal kecuali dalam keadaan husnuzon pada Allah. Oleh karenanya, saat ihtidor atau saat orang sekarat, kita keluarga nih nemenin, dan yang nemenin selain talqin, selain tuntun Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, selain kita tuntun, maka kita disunnahkan untuk kasih nasihat juga. Sabar ya bang, sabar, abang kan sehatnya udah lama, sehatnya 40 tahun sehat mulu, ini mah sakit baru 10 tahun, gak seberapa bang dibanding sehatnya. Allah sayang sama abang, itu harus dinasihatin gitu, biar yang sakit ini husnuzon. harus dikasih nasihat-nasihat supaya husnuzon. Husnuzon ini termasuk ibadah yang paling utama. Husnuzon kalau ibadah-ibadah kita, sholat kita, ngaji kita diterima. Dan juga husnuzon bahwasannya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selagi kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Pokoknya dosa itu sebesar apapun itu masih kecil jika dibanding dengan pengampunan Allah. Jika dibanding dengan lautan maghfirahnya Allah, itu dosa kecil. Ya nafsu la taqnati min zallatin na'dumat, innal kaba'ira fil ghufrani kallamami, kata Imam Busiri itu. Ya nafsu la taqnati, wahai jiwa-jiwa yang penuh dosa, la taqnati min zallatin na'dumat, janganlah putus asa karena dosa-dosa yang sedemikian besar. Innal kaba'ira fil ghufrani kallamami, sesungguhnya dosa-dosa besar dari hamba-hamba Allah, dosa-dosa besar makhluk Allah itu dalam lautan pengampunan Allah seperti buih. Tahu buih bang? Buih, busa. Busa sama air laut banyakan mananya? Banyakan apanya? Banyakan air lautnya. Busa bakal hilang atau? Hilang. Maka dosa-dosa makhluk, dosa-dosa hamba di lautan pengampunan Allah itu seperti busa-busa. Nggak ada, ya, nggak ada sulit untuk Allah mengampuni dosa hambanya. Catatannya malam yusyrik billahi syai'an, selagi dia tidak musyrik. Kalau dia menyekutukan Allah, udah gak diampuni lah. Iya, tapi itu kalau udah meninggal, menyekutukan Allah, meninggal belum sempat tobat, nah itu yang indah, wassalam tadi istilahnya. Tapi dia menyekutukan Allah, kemudian masih ada kesempatan dan dia masih bisa bertobat, diterima oleh Allah tobatnya. Ini yang Allah tidak akan ampuni, itu orang yang menyekutukan Allah sampai meninggalnya tidak taubat, itu nggak diampuni. Tapi kalau dia sempat bertaubat, meninggal, insya Allah diampuni. Dulu dia ya pernah ini ancak dibikin, kadang-kadang dinyembah pohon juga waktu umur 45 tahun. Tahu-tahu dia taubat, meninggal habis taubat, meskipun belum sempat taubat, insya Allah itu dosanya diampuni udah. Karena udah tobat dari perbuatan syiriknya. Yang tidak diampuni itu innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni seluruh dosa kecuali saat Allah disekutukan, Allah nggak akan ampuni itu kalau nggak sempat tobat. Kalau udah tobat tetap Allah ampuni. Dosa besar sebesar apapun, kalau orang taubat itu pasti akan Allah ampuni. Ini husnuzon kepada Allah, wa bi khalqillah, dan husnuzon kepada makhluk-makhluk Allah. Kadang-kadang husnuzon kepada Allah ini disebut juga dengan ar-raja atau harapan. Kita harus penuh harap kepada Allah, ibadah kita diterima, penuh harap kepada Allah, dosa-dosa kita pasti Allah ampuni selama kita minta ampun sama Allah. Itu husnuzon kepada Allah. Yang berikutnya husnuzon kepada makhluk Allah, husnuzon kepada hamba-hamba Allah. Yang dimaksud dengan husnuzon kepada hamba-hamba Allah itu selagi dia
tidak mengeluarkan ucapan-ucapan husnuzon kepada hamba-hamba Allah atau kepada makhluk Allah ini selagi dia menduga atau menyangka dengan tanpa qarinah atau tanpa alasan. Ada orang nuduh atau berprasangka bahwa bang, ente kagak pernah sholat ya, misalnya kayak begitu. Saya perhatiin kagak pernah hadir ke musola, tanpa bukti nuduh begitu aja, tanpa bukti nuduh begitu aja, itu namanya suuzon. Nggak boleh yang begitu, suuzon. Nah kalau ada buktinya, emang kelihatan ya, emang kelihatan dia kagak pernah ke musola, waktu ajan aja masih di ini, masih di kandang ngurusin burung aja, emang nggak ada. Nah maka itu bagian dari nasihat kita, boleh. Jadi nggak usah suuzon, tapi langsung bilang aja ke orang itu, langsung bilang bang, nanti kagak sholat sih begini, langsung gitu aja. Nah kalau sudah langsung gitu maka tidak suuzon namanya. Yang dilarang ini suuzon. Jadi husnuzon itu bagaimana? Husnuzon itu baik sangka, baik sangka kepada orang lain, kepada hamba-hamba Allah, kita harus berbaik sangka. Ada ulama mengatakan bahwa zon, dugaan-dugaan itu ada dua macam. Zon itu ada dua macam. Ada zon atau dugaan yang ini sifatnya dosa, yaitu dugaan-dugaan buruk. Ya, suuzon itu ada dua macam. Suuzon yang pertama dugaan buruk dan dia omongin itu tanpa bukti, dosanya begini. Tapi yang kedua ada dugaan buruk tapi belum sempat diomongin ke orang yang belum sempat diomongin, apalagi ke orang lain yang nggak ada urusan, nggak digibahin, nggak disimpan aja, nggak dosa yang kayak begitu. Yang kayak begitu nggak berdosa. Jadi suuzon yang model kedua ini boleh dan sah untuk security, Bang Oli. Boleh. Semuanya. Curigain aja. Yang penting jangan diomongin. Yang penting jangan diomongin, nggak dosa itu. Curiga emang harus begitu standarnya, SOP-nya begituan ya. Jangan aman-aman aja. Harus ada kecurigaan. Tapi jangan diomongin. Begitu diomongin udah dosa. Nggak ada bukti diomongin dosa. Apalagi diomonginnya diomonginnya bukan kepada orang yang terkait, tapi kepada orang lain, dosa kalau tanpa bukti. Nah jadi bagaimana orang yang ya seperti security atau petugas-petugas yang memang harus waspada, itu dia boleh menduga, nggak dosa selama dia belum ucapkan, dalam hati doang, nggak beres kayaknya orang nih, misalnya gitu, orang ini kayak nggak beres nih, gelagatnya udah nggak baik nih, boleh yang begitu asal jadi ngomongin, nggak dosa. Itu suuzon yang tidak dosa. Tapi suuzon yang dosa itu diomongin dan tanpa bukti, dia kita menduga buruk. Jadi kita husnuzon kepada Allah dan juga husnuzon kepada orang lain, ini termasuk yang wajib sebagai amal ibadah atau ibadah hati kita. Wa ta'zimi sya'airillah, dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar yang dimaksud di sini adalah simbol-simbol, tempat-tempat di mana ada ajaran-ajaran Allah di dalam situ. Itu namanya syairullah. Termasuk diantaranya syiar Allah adalah masjid, itu termasuk syairullah. Kemudian yang jelas-jelas di sana ya Ka'bah, kemudian Safa Marwah, itu syair. Yang di sini kita, di tanah air kita, musola termasuk syairullah. Kemudian jelas Al-Quran, itu harus kita muliakan. Nah, Al-Quran itu Bapak hadirin, kalau Al-Quran jangan di sini, Al-Quran jangan di ubin, harus lebih tinggi dibanding lutut kita. Kalau ada lekar pakai lekar, kalau nggak ada ya pakai, kita pangku aja pakai bantal, atau kalau nggak pakai bantal dan posisinya harus di atas. Itu namanya mengagungkan syairillah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan semua tempat-tempat atau simbol-simbol yang di situ merupakan mengandung ajaran agama Allah, maka harus diagungkan. Quran, kemudian alat-alat ibadah yang memang di situ diagungkan, itu semua harus kita hormati.
Menghormati ini termasuk bagian dari amal hati atau ibadah-ibadah hati. Jadi hati kita harus ada penghormatan terhadap dia, nggak boleh sembarangan. Hati kita harus benar-benar dijaga, jangan melihat misalnya ada simbol-simbol atau ayat-ayat tertentu, nggak boleh hati kita bilang apaan tuh begituan, nggak boleh. Harus dijaga hati kita mengagungkan syiar-syairillah atau syiar-syiar Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.